Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga kalian semua selalu sehat, selalu diberikan semangat belajar. Baik, hari ini kita akan bahas latihan soal di mata pelajaran matematika wajib yang sebelumnya kalian pernah mengerjakan ya. Nah, kita akan bahas bersama-sama. Sebelum kita mulai, kita awali dulu dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita mulai ya. Nah, ini pernah kalian dapat soal seperti ini ya, di mana ada kubus ABCDEFGH dengan panjang rusuknya 8 cm. Kemudian diketahui ada titik P yang merupakan tengah-tengah rusuk dari BD. Nah, di sini ada 13 pertanyaan nih. Nah, baik, kita akan coba bahas dari masing-masing soalnya ya. Baik, yang pertama, bagaimana cara menentukan panjang diagonal sisi? Yang dimaksud diagonal sisi pada kubus, perlu kalian ketahui dulu ya, bahwa kubus itu berarti semua panjang rusuknya itu sama ya, panjangnya adalah sama. Jadi setiap rusuknya, baik yang EH, misalkan ini garis EH, ataupun garis AE, garis AD, ya, maupun garis AB, itu semuanya panjangnya sama, yaitu 8 cm. Kemudian, mana yang dimaksud dengan diagonal sisi? Yang dimaksud diagonal sisi, ini salah satunya adalah, kalau kita lihat di sini ya, ini adalah panjang AC, ini adalah diagonal sisi. Yang dimaksud diagonal sisi adalah garis yang membentuk diagonal, namun pada bidang. Ya. Jadi, di sisi bidangnya. Gitu. Seperti itu ya. Ini yang dimaksud diagonal sisi. Kemudian yang mana lagi? Kalau di sini paling banyak berarti ini DE merupakan diagonal sisi juga. Kemudian DB ini juga merupakan diagonal sisi. Seperti itu ya. Nah, sekarang bagaimana cara menentukan diagonal sisi pada kubus? Sama halnya seperti mencari panjang AC ya, dari A ke C, berarti kita pendekatan paling dekatnya adalah menggunakan Pitagoras ya. Nah, akan tunjukkan dulu di sini menggunakan Pitagoras. Kalau kita lihat dari segitiga, oke, kita lihat dulu. Nah, ini kan ada segitiga ya. Kalau kita buatkan di luar, maka dia akan terbentuk. Oke, membentuk ya, suatu segitiga. Segitiganya adalah segitiga A, B, C. Atau kalian sudah mungkin pernah ya mengetahui bahwa untuk rusuk berarti panjang AC ya yang kita cari di sini nih. AB-nya 8, BC-nya juga 8. Maka bagaimana cara mencari AC? Nah, cara mencarinya adalah berarti panjang AC itu sama dengan akar 8 kuadrat ditambah 8 kuadrat. Yang artinya adalah ini akar 64 ditambah 64 ya. 64 ditambah 64 itu sama aja seperti akar 64 dikali 2 ya. Nah, ini sama aja dengan akar 64 dikali akar 2. Jadi akar dari 64 itu berapa? 8. Jadi 8 akar 2. Maka panjang AC di sini adalah 8 akar 2. Berarti panjang diagonal sisinya adalah ya, panjang diagonal sisinya adalah 8 akar 2. Seperti itu. Nah, jadi pada umumnya sebetulnya kalau nanti biar lebih cepat ya kalian, kalau dalam kubus itu diagonal sisi itu tinggal tambahkan akar 2 di samping. Seperti itu. Itu ya, bisa ya. Baik, selanjutnya. Oke, terus dulu. Oke. Soal selanjutnya.
Nah, berapakah panjang diagonal ruang? Untuk mencari diagonal ruang, yang dimaksud diagonal ruang itu yang mana? Nah, kalau kita lihat di garis ini, diagonal ruang itu adalah diagonal garis yang membentang dari di ruang kubusnya ya. Misalkan ini garis AG. Kemudian garis, misalkan ada garis HB. Ini adalah merupakan diagonal ruang ya. Kemudian dari titik E ke titik C, itu juga merupakan diagonal ruang. Nah, bagaimana cara mencarinya? Nah, kalau kita melihat di sini ya, kalau kita lihat di sini terbentuk segitiga. Oke, terbentuk segitiga. Di sini ada segitiga. Kalau kita lihat, diambilnya dari sini saja. Segitiga A, C, G ya. Nah, A, C, G. Atas ini, ACG nih. Di sini diketahui dia siku-siku nih. AC-nya tadi kita sudah mengetahui ya. AC itu adalah diagonal sisi. Diagonal sisinya adalah 8 akar 2. CG-nya itu berarti panjang rusuknya. Panjang rusuknya adalah 8. Nah, yang ditanyakan adalah AG. Berapakah AG-nya? Maka untuk mencari AG itu kita hitungnya adalah ya, menggunakan Pitagoras juga ya. Berarti AG itu sama dengan akar ya, 8 akar 2 dikuadratkan ditambah 8 kuadrat. Sama dengan akar 8 dikuadratkan 64 ya. Berarti 64 dikali 2. Akar 2 dikuadratkan 2 ya. Atau ditambah 8 kuadrat itu adalah 64. Nah, kalau bentuk seperti ini kan ini sama aja 64 dikali 2 itu kan 64 ditambah 64 ditambah 64 ya. Berarti 64-nya ada berapa? Ada 3. Berarti 64 dikali 3. Ini sama saja. Maka hasilnya adalah ini menjadi 64 dikali akar 3. Maka hasilnya adalah akar dari 64, 8 akar 3. Nah, maka panjang AG ini adalah 8 akar 3. Jadi kalau di dalam kubus ya, kalau di dalam kubus untuk panjang diagonal ruang itu sebetulnya kita tinggal lihat nih ya. Tambahkan akar 3 dengan panjang rusuk yang sama. Nah, jadi nanti ke depannya kalian kalau menemukan kubus ya, bentuk kubus ditanyakan diagonal ruang, tinggal panjang rusuknya tambahkan di belakangnya akar 3. Kalau ditanyakannya panjang diagonal sisi, maka tinggal tambahkan akar 2. Ya, seperti itu. Mudah ya? Oke, kita lanjutkan. Delete terlebih dahulu. Oke. Kita lanjutkan. Yang nomor 3. Yang ketiga ditanyakan adalah jarak antara titik A dengan titik D. Titik A dengan titik D. Kalau mencari jarak titik A dengan titik D berarti sama aja dengan panjang AD. Panjang AD ini adalah panjang rusuk ya. Berarti berapa panjangnya? Nah, jawabannya adalah 8. Sudah. Mudah ya? Oke, bisa ya. Kemudian jarak antara titik A ke titik C. Nah, sekarang pertanyaannya adalah dari titik A ya. Oke. Terlebih dahulu. Yang ditanyakan adalah titik A ke titik C ya. Nah, berarti dari titik A ini nih ke titik C di sini ya. Berarti sama aja dengan panjang AC ini yang ditanyakan. Berarti panjang dari titik A ke titik C adalah panjang AC. Tadi panjang AC-nya berapa? Sama aja dengan diagonal sisi. Berarti diagonal sisinya berapa? 8 akar 2.
Itu mudah ya. Baik, kita lanjutkan lagi ke soal berikutnya. Jarak antara titik A dan titik P. Nah, kalau ini berarti dari titik A ini ke titik P. Kan P itu terletak pada pertengahan rusuk BD ya. Berarti tengah-tengah nih. Berarti ini juga akan berbentuk tengah-tengah. Tengah-tengah dari AC. Kalau gitu berarti setengahnya kan ya. Nah, berarti AC-nya, karena AC-nya 8 akar 2, maka AP-nya ya berarti tinggal dibagi 2. Berapa? 8 akar 2 dibagi 2. 4. 8 dengan 2 jadi 4. Maka hasilnya adalah 4 akar 2. Seperti itu. Oke. Saya selanjutnya. Jarak antara titik A ke titik G. Nah, ini juga tadi kita sudah sempat ya menghitung A ke G. A ke G itu sama aja dengan jarak apa? Diagonal ruang ya. Jadi jarak antara diagonal ruang A ke G. Kalau diagonal ruang berarti panjangnya berapa? 8 akar 3. Bisa ya? Kemudian jarak antara titik E ke titik P. Nah, ini yang ditanyakan E ke P. Berarti jaraknya yang mana? Ini titik E dan ini ke titik P. Berarti garis yang ini ya. Nah, karena ini yang ditanyakan E ke P, maka kita harus menentukan dulu nih dan segitiganya. Kalau kita lihat berarti segitiga yang mungkin terbentuk adalah ini ya. Nah, segitiga AEP. Oke, kita buatkan. Warnanya biar agak cerah ya. Oke. Nah, sama aja kayak gini ya. Nah, jadi kita akan pakai segitiganya, segitiga APE. Dengan AP-nya tadi berapa? AP-nya adalah 4 akar 2. Dengan AE-nya, berarti panjang rusuknya ya, 8. Berarti PE-nya berapa? Berarti pakai Pitagoras. Kita tinggal hitung saja. Berarti EP sama dengan akar, di sini dulu saja ya, 8 kuadrat ditambah 4 akar 2 kuadrat. Nah, 8 kuadrat itu berapa? 64 ditambah, nah ini cara menghitungnya gini ya, 4 dikuadratkan 16. Akar 2 dikuadratkan, akarnya hilang, berarti dikali 2. Maka ini sama dengan 64 ditambah 32. Dijumlahkan berapa? Akar 96. Oke, berarti panjangnya adalah akar 96. Tapi ini kalau bisa disederhanakan, kita sederhanakan ya. Caranya paling mudah adalah gini, 96. Masih ingat ya yang pelajaran sewaktu mencari FPB dan KPK ya. Jadi kita bagi dulu dari angka yang terkecil. Kita bagi 2 dulu. Berarti 48. Kita coba bagi 2 lagi. Berarti berapa? 24 bagi 2 lagi. 12 bagi 2 lagi. 6 bagi 2 lagi. 3. Berarti ini sama saja dengan 1, 2, 3, 4, 5. Berarti ini sama saja dengan 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 3. Itu ya. Oke. Bapak pisahkan. Maka sama dengan
Kita kelompokkan nih. Ini kan 2 kuadrat ya. Nah, ini jadi 2 kali 2, 4 kali 2, jadi 16 saja ya. 16 dikali 6. Berarti. Nah, jadi akar 16 dikali akar 6. Akar 16 adalah 4. Jadi 4 akar 6 jawabannya. Oke, seperti itu ya. Jadi panjang E ke P adalah 4 akar 6. Nah, kuncinya di sini kalian harus bisa Pitagorasnya ya. Menghitung bagaimana cara menentukan segitiganya terlebih dahulu, kemudian dihitung bentuk-bentuk Pitagorasnya. Nah, nanti kalau misalkan ulangan, kalian hanya bisa sampai 9 akar 96, bisa dibetulkan ya. Tapi kalau lebih bagus, disederhanakan sampai bentuk yang paling sederhana. Seperti itu. Bisa ya? Oke, kita lanjutkan lagi. Oke, Bapak delete. Oke, kita lanjutkan. Jarak antara titik A ke rusuk BC. A ke BC. Ini A, ini BC-nya. Nah, kalau jarak itu kan harus mencari yang terdekat ya. Dan yang tegak lurus. Berarti jarak dari titik A ke BC bisa diwakili oleh jarak AB. Karena sudah pasti di sini dia akan siku-siku. Berarti berapa jaraknya? 8. Mudah ya? Nggak perlu kita ambilnya yang AC, karena ini kan terlalu jauh, dan sudut di sininya tidak akan siku-siku. Kalau ini, dia siku-siku. Berarti kalau siku-siku berarti yang terdekatnya. Berarti jaraknya adalah 8. Kemudian bagaimana jarak dari A ke EF? Nah, kalau ini dari titik A, ya, di bawah ini, ke EF. Oke, jalan dulu. Dari A ke EF. Nah, ini juga sama. Kita nggak perlu mencari A ke F-nya. Yang paling terdekat adalah ke E. Karena sudah pasti di sini siku-siku kan ya. Berarti berapa jarak A ke E? Jaraknya adalah 8 juga. Mudah ya. Kemudian jarak E ke BC. Berapakah jarak E ke BC? Oke, mohon maaf. Agak ini ya. Oke. Jarak E ke BC. Nah, ini posisinya kan sejajarnya, berarti E ke BC bisa diwakili jarak dari E ke B ya. Berarti ini adalah diagonal sisi. Berarti berapa panjangnya? Ya, panjangnya adalah 8 akar 2. Kemudian selanjutnya, jarak dari B ke DCGH. Berapakah jaraknya? Dari B itu berarti yang bawahnya ini B, ke DCGH, berarti bidang yang belakang nih. Bidang full yang belakang di sini nih. DCGH. Yang di belakang ya. Berarti dia karena sejajarnya bisa diwakili oleh ke C, karena dia tegak lurus di C-nya, ya. Maka jarak dari B ke DCGH itu adalah panjang BC. Berapakah panjang BC? Panjang BC adalah 8. Bisa ya? Oke. Kemudian jarak E ke ABCD, ini E ya, di atas, ABCD di bawah. Ya. Berarti cukup ini perwakilannya aja. Berarti E ke A. Karena ini sudah tegak lurus. Berarti berapa jaraknya? Sama, 8. Gitu. Dan terakhir, ini jarak titik A terhadap bidang DBE. Nah, ini agak unik ya untuk mengerjakan ini. A ke BDE, berarti bidang yang segitiga ini ya, yang miring ini. Nah, bagaimana cara menentukannya?
Cara menentukannya kita pakai segitiga ya. Kita pakai segitiga APE sama seperti yang tadi. Oke. Oke, APE berarti kalau kita gambarkan segitiganya anggap segitiganya bagus ya. Di sini A, ini P, kemudian ini E. Dengan sudut di sininya siku-siku. Tadi AP itu setengah dari diagonal sisi ya. Berarti 4 akar 2, kemudian ini 8. Kemudian tadi EP itu berapa? EP itu tadi itu 4 akar 6 ya. Ya, ini jawabannya. Yang 4 akar 6. Nah, bagaimana cara menentukan jarak dari A ke EP? Nah, jarak ini nah dulu. Jarak A ke EP itu adalah garis ini, bisa diwakili oleh garis kurang bagus. Nah, ini adalah garisnya. Jadi garis ini dengan syarat, ya, dia garisnya harus tegak lurus terhadap garis EP-nya. Jadi yang menjadi nanti wakil jarak dari A ke garis EP adalah jarak dari A ke anggap saja di sini anggap saja Q ya. Anggap saja di sini titiknya adalah titik Q. Berarti jarak dari A ke garis EP itu sama saja jarak dari A ke Q. Nah, karena dia harus tegak lurus. Itu adalah jarak terdekatnya. Nah, bagaimana cara mencari AQ? Anggap AQ ini adalah X ya. Misalkan AQ ini adalah X, maka nanti kalian gunakan perbandingan luas segitiga. Yang pertama, luas segitiga itu kan rumusnya alas kali tinggi bagi 2 ya. Kemudian kalau alasnya AP, ya, kalau alasnya AP dan tingginya AE, maka ini bagi 2. Untuk luas ya. Karena bangunannya sama, pasti akan sama juga kan. Kalau alasnya sekarang EP, ya, berarti tingginya itu apa? Aki ya. Karena alas dengan tinggi itu harus saling tegak lurus. Aki per 2. Nah, jadi luas ini pasti akan sama karena segitiganya juga sama ya. Maka kita tinggal ganti aja. AP-nya itu berapa? AP-nya adalah 4 akar 2 dikali EP-nya adalah 8. AE-nya ya. AE-nya adalah 8 dibagi 2 sama dengan EP. EP-nya oke, sebelum ini ya nggak apa-apa. Kita lanjutkan dulu aja. EP-nya ini adalah 4 akar 6 dikali akinya. Akinya kita misalkan adalah X ya, per 2. Karena kanan dan kirinya sama-sama dibagi 2 kan ini berarti bisa hilang ya. Jadi nanti rumusnya kalian bisa langsung saja tinggal alas kali tinggi saja tanpa bagi 2. Karena toh nantinya kanan kirinya sama-sama dibagi 2 ya. Jadi nanti ini rumusnya bisa langsung gini aja. AP kali AE sama dengan EP kali AK. Biar lebih mudah ya. Ini jadi hilang. Nah, kemudian
Nah, maka karena ini sama-sama hilang ya, dibagi duanya, atau kedua ruas dikali 2 kan, jadi hilang ya. Misalkan ada kali 2, ini kali 2, ini kan jadi hilang 2-nya. Nah, maka sisanya tinggal itu tadi, jadi 4 akar 2 dikali 8, jadi nanti menghitungnya gini aja, biar cepat ya. Kali X. Nanti ini tinggal 4 akar 2 dikali 8. 4 akar 2 dikali 8 itu berapa? 4 kali 8, berarti 32 akar 2, ini dibagi, ini pindah. Jadi 4 akar 6, sama dengan X. 4 dengan 32-nya, sisanya adalah 8 ya. Kemudian akar 2 dengan akar 3, ini dicoret, ini jadi 3. Berarti ini menjadi 8 per akar 3 sama dengan X. Itu ya. Nah, karena ini tidak baku, berarti 8 per akar 3, ini kita kalikan sekawannya. Akar 3 per akar 3. Maka hasilnya adalah 8 per 3 akar 3. Karena akar 3 kali akar 3 kan 3 ya. Nah, jadi 8 per 3 akar 3. Maka jawaban akhirnya adalah ini. 8 per 3 akar 3. Seperti itu. Bisa ya? Oke. Kuncinya di sini kalian harus benar-benar paham tentang Pitagorasnya. Kemudian bisa menentukan mana jarak yang terdekatnya. Yaitu jarak terdekat adalah dia harus tegak lurus. Seperti itu. Jangan lupa sering latihan soalnya biar kalian bisa. Baik, kalau gitu karena sudah sampai nomor 13, maka ini sudah selesai. Berarti kita akhiri hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga apa yang dipelajari bisa bermanfaat untuk kalian semua ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.